Pada part sebelumnya, ditunjukkan bahwa Lindong telah berhasil mengalahkan Hua Zong. Saat Lindong berdiri terdiam, tiba-tiba raungan harimau bergema, sebelum sosok Little Flame dengan cepat muncul dari udara dan mendarat dengan kokoh di depan Lindong. Ketika dia melihat bahwa api kecil itu aman, Lindong menghela nafas lega. Namun, dia mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengobrol santai. Segera, sosoknya melintas sebelum dia melompat ke punggung harimau itu. Kemudian, Little Flame melepaskan raungan yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan melayang di udara, sebelum kilat cepat berlari ke pegunungan yang dalam. Sehubungan dengan masalah hari ini, Lindong jelas menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah untuk dengan cepat menemukan tempat persembunyian yang aman. Dengan pemikiran ini, Lindong mulai perlahan-lahan tenang. Pertama, ia memanfaatkan kecepatan Little Flame untuk melakukan perjalanan ke arah barat laut selama setengah hari, sebelum ia secara bertahap melambat ketika mencapai tengah gunung yang dalam. Kemudian, dia perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di dalamnya. Di dalam lembah gunung itu, ada air terjun. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di atas batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu. Sebelum dia segera duduk di atasnya, dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istananya Niwan menjadi semakin kacau. Karena itu, jika dia tidak cepat memperbaikinya, itu mungkin terbukti bermasalah baginya di masa depan. Api kecil, Marten kecil, lindungi aku. Lindong buru-buru memerintahkan Marten dan harimau yang berada di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istananya Niwan cukup kacau ketika sepetak besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditaklukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa berlari keluar dari istana Niwannya. Saat dia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istananya Niwan, Lindong dengan dingin terkekeh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas, itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menangani mereka. Dengan jentikan pikirannya, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini memancar keluar, mereka bersinar di patch energi mental keabu-abuan. Ketika energi mental keabu-abuan itu disinai oleh cahaya terang, suara berdengung segera meletus. Meskipun energi mental Hua Zong cukup tangguh, itu cukup memberontak. Ini kemungkinan karena fakta bahwa dia telah menelan energi mental beberapa orang dan gagal untuk memperbaiki mereka secara menyeluruh. Karena itu, jika seseorang menelan energi mentalnya, ada kemungkinan besar itu akan merusak akar kultivasi seseorang. Seiring berjalannya waktu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berubah secara bertahap. Semburat abu-abu gelap mulai perlahan menghilang, sementara warna yang damai dan lurus menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong ternyata cukup efektif menghilangkan kotoran dalam energi mental. Oleh karena itu, dalam waktu sekitar 2 jam, energi mental yang melayang di dalam istananya Niwan telah sepenuhnya dimurnikan. Langit di atas lembah mulai gelap, sebelum cahaya bulan yang lembut turun dan bersinar di danau. Cahaya berkilauan kemudian muncul di permukaan danau. Benar-benar pemandangan yang indah. Marten kecil melayang di atas kepala Lindong saat santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, api kecil seperti penjaga yang benar-benar setia karena berdiri di samping Lindong dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Gerakan apapun di area ini sulit menghindari matanya. Keheningan ini berlangsung beberapa saat, sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat sementara dia sangat menghela napas. Simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan sudah menggunakan pilot otomatis, mereka menyerap energi mental Hua Zong yang murni. Seperti apakah dia bisa maju ke Soul Simbol Master setelah dia selesai menyerap, itu akan tergantung pada nasib dan takdirnya. Nak, sepertinya kamu telah menuai banyak manfaat saat ini. Ketika Lindong membuka matanya, Marten kecil melayang ke depan sebelum berkata dengan senyum lebar, jelas, itu bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tumbuh secara signifikan. Lindong tersenyum lembut. Dengan jentikan pikirannya, riak-riak muncul di permukaan danau. Kemudian sebuah telapak tangan raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan sebuah batu besar di dekat tepi danau. Sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh.
Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke Soul Symbol Master. Jika aku menebak dengan benar, ayah anak itu harus berada pada tahap Ki Creation canggih, kata Little Marten. Lindong dengan santai menepis telapak tangan raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya ketika menghadapi praktisi tahap penciptaan Ki canggih. Bagaimanapun, meskipun mereka hanya berbeda pada satu tingkat kultivasi, perbedaan antara dua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa jika dia bertarung melawan praktisi tahap Ki Creation canggih sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Lindong menghela napas dalam di depan matanya berubah sedingin es. Membalik telapak tangannya, dua buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian, gelombang kejut energi yang kuat muncul, sebelum itu menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah eliksir ini secara alami adalah buah 1000 binatang, yang telah dicuri Lindong dari keran naga kuno, dan buah berbintang, yang ia menangkan dari pelelangan. Saat ini, ia berada pada tahap Form Creation awal. Jika dia bisa dengan sukses memperbaiki Tosat Beast Fruit, dia seharusnya bisa melakukan terobosan ke tahap Form Creation. Lebih penting lagi, buah 1000 binatang ini memiliki sifat temper yang sangat baik pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan bisa mengambil keuntungan dari sifat temper untuk menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kemampuannya akan meningkat ke level yang sama sekali berbeda. Saat ini, Lindong tidak dapat menandingi praktisi tingkat lanjut Ki Creation. Namun, begitu dia menerobos ke Soul Symbol Master, tahap Form Creation dan menguasai Jade Thunder Body, di samping trik lain di lengan bajunya, bahkan praktisi tahap Ki Creation tingkat lanjut akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Heh, nak, apakah kamu berencana untuk bertaruh? Ketika dia melihat Lindong mengeluarkan Tosat Beast Fruit, Little Marten tanpa sadar terkekeh. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, karena mereka terus bertahan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lindong tersenyum lembut. Meskipun dia telah melarikan diri cukup jauh, dia merasa seperti sedang ditandai oleh beberapa barang yang tidak bisa dilihat. Karena itu, bukanlah keputusan jangka panjang yang bijak baginya untuk hanya menghindari mereka. Karena dia tidak bisa lari dari mereka, dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, pada waktu itu, bahkan jika ayah Huazong benar-benar datang untuk membalas putranya, ia akan memiliki kemampuan untuk melawannya dan ia tidak perlu lagi takut padanya. Buah 1000 binatang itu dibentuk oleh darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat biadab. Bahkan jika kamu menggunakan Starry yang Fruit untuk meredamnya, itu masih akan sangat berisiko. Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu? Little Marten memperingatkan. Tetap amankan aku. Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan memandangi dua buah eliksir, yang mengeluarkan getaran energi yang mengerikan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah eliksir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ketika dua buah eliksir ini masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Bit energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kabut encer memenuhi cakrawala, Little Marten menatap Lindong, yang kulitnya berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Tosat Beast Fruit dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti keran naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk dengan paksa memperbaiki buah 1000 binatang ini. Nak, apakah kamu muncul sebagai naga atau jatuh menjadi ular? Itu semua tergantung padamu sekarang. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota boneka besar, suasana berubah semakin tegang. Ketika mereka menatap banyak praktisi elit sekte wayang sadis yang berkumpul, banyak orang tidak tahu apa maksud sebenarnya mereka. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang menuju ke waktu yang buruk. Di Provinsi Great Desolate, menyinggung kultus boneka mengerikan yang keji adalah langkah yang sangat bodoh. Di dalam aula yang luas, banyak sosok tersebar di sekitar sementara suasana gelap dan tegang diam-diam masuk, menyebabkan sebagian besar hati orang terbebani.
Bahkan, bagi sebagian besar dari mereka, mereka berakhir tanpa sadar menekan nafas mereka. Di aula besar sekarang, hampir setiap anggota elit dari divisi kult pupi mengerikan ini telah berkumpul di sini. Namun, saat ini, sebagian besar kepala mereka diturunkan karena mereka tidak berani melihat ke depan. Di tempat itu, ada seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu duduk diam. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya yang tua dan keriput, semua orang bisa merasakan niat membunuh orang gila yang mengalir di bawah wajah tanpa emosi itu. Di tengah-tengah aula besar itu ada dua sosok berdiri dengan gentar dengan kepala menunduk. Mereka berdua justru duo berhidung elang yang menemani Hua Zong untuk berburu setelah Lindong. Saat ini, kedua tubuh mereka terus gemetar karena mereka jelas ketakutan. Menurut kalian berdua, karena kalian berdua jatuh untuk tipuan pengalih perhatiannya, kamu menyebabkan Zong Erku dalam bahaya? Ketika dia mendengar kata-kata gemetar dari duo berhidung elang, tetua yang duduk di depan dengan santai membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat kasar dan dingin. Hanya mendengar nada suaranya saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Tetua Hua, pada waktu itu, kami berpikir bahwa kustodian Hua akan mampu menangani anak itu sendiri. Ketika dia mendeteksi kemarahan dalam suara tetua, praktisi berhidung elang itu buru-buru menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Yuan Power yang ganas meledak dan membanting tubuhnya dengan kejam, menyebabkannya langsung tertiup angin sebelum dia akhirnya membanting pilar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Bajingan tidak berguna. Begitu banyak dari kamu mengejar satu bocah, namun kamu menderita begitu banyak korban. Apa gunanya menjaga kalian semua? Suara tetua itu sedingin es sementara tatapannya menyerupai iblis. Bawahanmu telah mengecewakanmu. Praktisi berhidung elang itu memuntahkan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak berani keberatan lagi saat dia buru-buru menjawab, sementara wajahnya berubah pucat. Tetua Hua, meskipun administrator Li telah gagal dalam tugasnya, sekarang bukan saatnya untuk mengejar masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah menangkap keparat itu dan membalaskan dendam kustodian Hua. Seorang pria parubaya, yang kemungkinan memiliki status tertentu, segera angkat bicara. Bajingan kecil itu cukup licik, dia pasti menyembunyikan dirinya di pegunungan yang dalam. Itu tidak akan mudah untuk menemukannya. Seorang pria parubaya lain menghela nafas saat dia berkata, kirimkan surat pencarian. Li Gou, aku ingin kamu membuat sketsa wajah bajingan kecil itu dan menyebarkannya ke seluruh provinsi Great Desolate. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh provinsi Great Desolate ini. Berdiri di depan, tetua berjubah abu-abu sekali lagi berkata dengan dingin. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi berhidung elang itu dengan cepat setuju. Berdasarkan pengaruh yang dimiliki sekte boneka sadis mereka di provinsi Great Desolate, jika mereka mengirim surat perintah penggeledahan, maka target yang dituju akan berada dalam masa sulit. Administrator Chen, bawa aku ke tempat di mana Zong Er terbunuh. Jika bajingan kecil itu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dariku, dia terlalu naif. Ketika dia ditangkap oleh aku akan membuatnya mengerti bahwa hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Tetua berjubah abu-abu itu berdiri dengan tegak sebelum dia berjalan keluar dari aula besar. Praktisi tahap form creation canggih lainnya yang telah menemani Hua Zong untuk berburu setelah Lindong, buru-buru mengikuti di belakang. Ketika mereka menatap tetua berjubah abu-abu yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, semua orang diam-diam menelan ludah. Saat ini, semua orang tahu bahwa tetua ini, yang pernah terkenal di seluruh provinsi Desolate besar, akan melepaskan sisi dingin dan ganasnya lagi. Tindakan dari sekte boneka sadis yang ditempatkan di kota boneka besar begitu signifikan, sehingga mereka secara alami tidak dapat menghindari perhatian dari faksi-faksi utama lainnya, terutama ketika mereka menemukan bahwa Hua Gu, yang selalu berkultivasi di dalam markas Ghastly Puppet Cult, telah tiba di Great Puppet City. Itu menyebabkan keributan kecil. Beberapa faksi ini bahkan mengirim mata-mata untuk mengungkap alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Divisi Great Demonic Sect terletak di sudut barat daya Great Puppet City. Saat ini, di atas menara, sosok cantik bersandar pada pilar, sementara matanya yang menggoda menatap ke arah Ghastly Puppet Cult. Nona, kami telah menemukan alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Itu karena Hua Zong telah terbunuh.
Berdiri di belakang wanita cantik yang mengenakan gaun hitam, sesosok tiba-tiba muncul sebelum dia dengan hormat berkata, "Oh." Ketika dia mendengar kata-kata itu, kecantikan itu dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia memiringkan kepalanya. Dia adalah orang yang Lindong temui di pelelangan, Mu Qianqian. Tidak heran kalau orang tua Huagu telah datang ke kota boneka besar. Ternyata putranya terbunuh. Mu Qianqian tiba-tiba tersenyum dengan malu-malu. Meskipun sekte iblis besar dan sekte boneka yang mengerikan tampaknya memiliki hubungan yang ramah di permukaan, mereka telah bentrok beberapa kali dalam kegelapan. Sekarang mereka telah menderita kerugian besar. Secara alami dia senang menikmati pertunjukan. Siapa yang membunuh Huazong? Menurut sumber aku, orang itu harusnya maju ke Soul Symbol Master. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari boneka simbolnya dan perlindungan dari Mysterious Earth Armor, bahkan praktisi tahap Form Creation yang canggih tidak dapat membunuhnya. Mata Mu Qianqian yang indah melesat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Ini dikenal sebagai pria bernama Lindong. Dia memiliki konflik kecil dengan Huazong di rumah lelang. Setelah itu, ketika Lindong pergi untuk memperbaiki Soul Treasure-nya di Tosat Treasure Tower, ia ditemukan oleh Huazong. Sepertinya Huazong mencoba dengan paksa membeli Soul Treasure-nya, dan mereka akhirnya pergi dengan syarat yang tidak bahagia. Lindong, ini benar-benar dia? Ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Qianqian langsung terkejut, sementara nada terkejut melintas di matanya yang indah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar membunuh Huazong. Kekuatan Lindong ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, sekarang setelah dia mengeluarkan orang tua Huagu itu mungkin akan menjadi masalah yang rumit. Mu Qianqian agak menyesal saat mengatakannya. Reputasi Huagu terkenal di seluruh provinsi Great Desolate. Karena Huagu secara pribadi mengambil alih kali ini, Lindong mungkin akan menemui ajalnya. Sehubungan dengan yang terakhir, dia berpikir tentang meminta dia untuk bergabung dengan mereka. Namun, saat ini, dia hanya bisa menolak ide ini. Awasi mereka. Jika ada perkembangan baru, segera laporkan kepada aku. Ketika dia mendengar perintah Mu Qianqian, sosok itu buru-buru menjawab. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat keluar dari menara. Mata Mu Qianqian berbinar menggoda, saat dia menatap ke arah daerah luar kota. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam, kasihan sekali. Ketika orang tua Huagu itu bergerak, bahkan tidak akan ada tubuh yang tersisa. Kali ini, Lindong dalam kesulitan besar. Sama seperti seluruh kota boneka besar agak dipanaskan oleh tindakan dari Ghastly Puppet Cult, di lembah gunung yang jauh, itu benar-benar tenang. Marten kecil melayang di udara ketika matanya menatap Lindong, yang duduk di tengah danau. Saat ini, kulit yang terakhir benar-benar merah darah. Bahkan, tetesan darah segar merembes keluar dari pori-porinya, sebelum mereka mewarnai batu di bawahnya berwarna merah darah. Seperti yang dikatakan Little Marten, energi di dalam Tosat Beast Fruit sangat buas. Meskipun dia marah dengan Steri yang Fruit, energinya masih terlalu banyak untuk ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jika Lindong tidak menguasai tubuh guntur perunggu dan transformasi kera iblis, saat ini, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping oleh energi biadab dalam 1000 buah buas. Api kecil berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini, bisa merasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil. Sedikit kecemasan terkandung di dalamnya mata harimau. Namun, agar tidak mengganggu yang terakhir, ia memilih untuk menekan suaranya. Di bawah perhatian intens Little Marten dan Little Flame, tubuh Lindong menjadi semakin kemerahan, sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini, penampilannya tampak cukup mengkhawatirkan. Anak ini terlalu cemas. Marten kecil mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lindong saat ini tidak ideal. Saat ini, pasti ada transformasi revolusioner yang terjadi di dalam tubuhnya. Jika Lindong bisa menanggung transformasi ini, kekuatannya kemungkinan akan melonjak. Namun, jika dia gagal melakukannya, tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Waktu berlalu dengan sembunyi-sembunyi. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, napas Lindong menjadi semakin redup. Bahkan, detak jantungnya tampaknya melambat secara signifikan. Keadaan hampir tanpa kehidupan ini berlanjut selama 1 jam, sebelum tiba-tiba, suara yang sangat lembut bergema.
Kemudian, retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong, sebelum kepingan mulai jatuh. Ketika belenggu darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun, sekarang, sepertinya ada semburat warna giok hangat yang bercampur dalam rona hijau perunggu gelap. Apakah Bronze Thunder Body berevolusi? Ketika dia melihat bintik seperti batu giok itu, mata Little Marten berbinar. Tepat, matanya berubah sangat serius. Ini adalah titik paling kritis untuk Lindong. Jika dia bisa berhasil mengembangkan tubuh guntur besar menjadi tubuh guntur-guntur, maka Lindong akan mampu sepenuhnya menyerap energi tirani dalam buah 1000 binatang. Menggeram. Little Flame juga tahu tentang keadaan Lindong saat ini. Segera, ia melepaskan geraman yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan terbang ke langit. Kemudian, ia dengan anggun mensurvei sekelilingnya sambil bertindak sebagai pengawal paling setia Lindong. Sama seperti Lindong dalam perlombaan melawan waktu untuk berevolusi tubuh guntur giok, di pegunungan yang jauh, seorang tetua mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situs yang berantakan, yang baru saja melalui pertempuran besar. Getaran dari tanda wayang simbol. Mata sesepuh itu tiba-tiba berhenti, sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kasar. Kemudian, dia menatap pegunungan yang jauh, sebelum senyum yang sangat berbisa muncul di wajahnya yang keriput. Bajingan kecil, kamu tidak akan lari dariku.